Saya Seperti apa? itu lebih ke kalau untuk gaya hidup di benar-benar menekunin atau di gaya hidup di Buddha itu tadi itu sudah menikah ya, sesudah menikah. Oh, sudah menikah. Jadi mm, belum tahu ya, saya udah menikah. Jadi saya udah menikah dan 4 anak seperti itu. Jadi karena memilih Islam itu tadi terusir yang tadinya saya mohon maaf untuk kehidupan bisa dikatakan berkecukupan, saya juga nggak bisa nyetir jadi kemana-mana itu pakai supir Oh, seperti gitu. itu. Tapi setelah saya memilih Islam, ya masya Allah tabarakallah, ya saya harus siap dengan konsekuensi untuk kehilangan itu semua. Itu aja sih. Kak Lisa itu kenal Islam di mana nih? Kenal Islamnya? Kenal Islam di mana? Berawal dari baca terjemahan Al-Quran yang sudah tidak utuh dan itu miliknya baby sister saya. Oh, dari baby sister sendiri. Kenapa? Bukan dari baby sister, tapi kebetulan baby sister saya itu muslim dan dia bisa saya katakan muslim yang sangat taat. Puasa Senin Kamisnya masya Allah gitu nggak pernah bolong, terkecuali kalau lagi datang bulan atau liburan, ya namanya wanita itu kan ada hari istimewanya. Iya. Seperti itu ya. Jadi di situ dia juga rajin sekali membaca Al-Quran. Dulunya saya pikir anak ini kenapa sih, dan nggak pernah buka jilbab loh. Saya ilfil banget. Jadi ilfil banget, tapi saya tidak melarang itu gitu. Nah, jadi di situ setelah dia tidak lagi ke tempat saya, mungkin dia juga merasa tidak nyaman ya, karena di tempat kami itu tidak pernah ada yang sholat gitu kan di dalam rumah itu, dan hanya dia sendiri. Dan sekarang saya juga baru pahami bahwasanya lingkungan bukan faktor penentu tapi faktor pendukung. Jadi siapa lingkungan kita maka kita jadi seperti itu. Mungkin dia di situ merasa tidak nyaman atau merasa berkurangnya iman dia, akhirnya dia tidak lagi kerja di tempat saya, tapi Al-Qur'annya dengan secara yang tidak utuh itu tadi karena saking lamanya disimpan udah dimakan tikus tengah. Nah, itu tinggal di situ. Awal dari baca terjemahan dari Al-Qur'an itu gitu. Oh, berarti tidak sengaja ya? Awalnya tidak sengaja Iya, membaca. karena tidak ada buku lagi yang dibaca. Waktu itu kan pandemi ya, 2020. Oh, suka baca buku. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau keluar gitu, itu apalagi kayak di Gramedia mau ke mall beli buku, itu kan protokolnya ketat juga ya dulu Iya, ya waktu pandemi ya. Dan jujur saya bukan penduduk masyarakat yang taat aturan juga. Jadi saya tidak mengikuti protokol itu semua, jadi nggak bisa masuk mall tuh ceritanya. Ya udah, satu-satunya buku yang belum saya baca, padahal buku itu 1 lemari loh saya. Ya itu udah habis semua. Jadi itu satu-satunya buku yang belum saya baca. Ya udah saya baca gitu. Sampai habis? Sampai habis ya? Sampai habis. Masya Allah. Ngerti nggak pada saat itu? Nggak. Sedang membaca apa itu? Nggak tahu. Wah, ini menarik nih. Nah, pada saat itu tahu Islam itu momennya seperti apa? Oh, ini Islam nih, kitab sucinya Nah, gitu. ya, saya tahu itu Al-Quran, saya tahu tahu. itu kitab Oh. suci Al-Quran. Hanya saja saya nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Oh. Karena yang kita tahu kan Al-Quran itu memang ada bahasa Arabnya aja kan. Iya, iya. Nah, tapi di situ saya menariknya ada terjemahan Al-Qur'annya itu. Jadi saya baca di situ dari juz 1 sampai juz 5, itu saya nggak paham apa yang saya baca. Jujur, saya sakit kepala waktu itu. Pusing dibuat Bahkan pusing. iya, bahkan saya sampai sempat impus 3 botol, sempat opnam gara-gara tidak bisa memahami Al-Qur'an tersebut. Tapi keinginan belajar tuh ada. Oh, Gitu. menarik banget ya. Bisa. Mungkin karena bahasanya terlalu tinggi, jadi terlalu Iya, mungkin betul. Menurut saya tinggi banget bahasa Al-Qur'an itu loh. Iya, Masya Allah, ya, ya. Tapi dulu, kalau sekarang alhamdulillah Allah udah kasih hidayah, yang mana bisa memahami walaupun tidak semua ya. Sedikit Allah kasih ilmu, sedikit sekali ya, bisa kasih ilmu bahwasanya setiap ayat Al-Qur'an itu saya bisa memahami gitu. Oke, nah jadi kenapa sih memilih Islam gitu kan? Iya. Kenapa sih Islam itu bagus? Karena yaitu tadi saya membaca terjemahan Al-Quran itu tadi dari juz 1 sampai juz 5, saya sempat pusing, sempat sakit ya, habis itu saya juga pernah diopnam, sampai juz 9 tuh saya baru paham. Oh, Di juz gitu. 9. Juz 9. Nah, terus saya tuh nggak ngerti bahasa Al-Quran itu terlalu tinggi, tapi niat apa ya, hati saya tuh kok rasanya pengen banget nih belajar nih. Apa sih ini, kok indah banget kayaknya nih di sini nih gitu kan. Nah, terus saya baca di Google, cari tahu nih setiap terjemahan arti-artinya itu maksudnya apa, Tafsir ya. tafsirannya ya. Jadi setiap surah itu kan ada mengandung makna di situ. Jadi setiap surah itu, surah ini nih maksudnya apa sih? Bercerita tentang apa sih? Kenapa sih dinamakan surah ini? Gitu. Nah, jadi di situ saya cari tuh semuanya. Terus juga kalau misalnya saya capek baca, saya dengar video ceramah-ceramahnya Ustadz-Ustadz itu, termasuk juga Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Hanan Taki. Jadi saya ngefans sama mereka karena itu orang-orang pertama yang saya lihat waktu belajar gitu. Seperti itu. Jadi
udah capek nonton, saya dengerin audio sampai ketiduran biasanya kayak gitu.